Shalom, perkenalkan nama saya Winnie Marcelato, biasa dipanggil Winnie. Saya dari kelas D semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen. NIM 10120210063. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan baca yang saya bikin atau rangkuman materi dari buku Ragi Cerita 1. Pada tahun 1959, untuk pertama kali terbit sebuah karangan yang menyajikan sejarah gereja di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum itu, sudah ada karangan-karangan lain tentang produk itu, namun ditulis menggunakan bahasa Belanda. Sejarah gereja di Indonesia yang terkenal itu merupakan pembahasan pertama dalam bahasa Indonesia sendiri. Setelah Dr. Muller-Kruger menulis karyanya, usaha untuk mempelajari sejarah gereja di Indonesia maju terus. Pada tahun itu, terbitlah beberapa buku yang berharga mengenai sejarah gereja tanah air. Para ahli di dalam negeri maupun di luar negeri menghasilkan sejumlah monografi atau rincian data baru mengenai gereja-gereja, daerah, dan pokok-pokok tertentu. Dalam hal ini, diusahakan untuk memperluas pandangan sehingga yang diberikan bukan hanya sejarah pekabaran Injil, melainkan sejarah gereja dalam arti yang lebih luas. Orang-orang Katolik Roma pun menerbitkan sebuah karya besar mengenai sejarah gereja mereka. Karena peneliti sejarah sudah maju, maka dianggap perlu menerbitkan suatu buku yang baru sebagai ganti dari buku Dr. Muller-Kruger. Sebenarnya, waktu untuk menulis suatu buku baru yang belum datang. Masih perlu dilakukan banyak penelitian khususnya mengenai corak kerohanian dan mengenai cara iman Kristen dihayati oleh orang-orang Kristen yang menjadi percaya. Dalam karangan-karangan ini diusahakan untuk memperluas pandangan sehingga yang diberikan bukan hanya dengan sejarah gereja pekabaran Injil, melainkan arti yang lebih luas. Penulis buku ini beranggapan bahwa menulis tentang sejarah termasuk dengan sejarah gereja bukan soal mencatat data secara objektif saja, tetapi usaha untuk menggambarkan sejarah gereja akan mempunyai corak tersendiri. Ilmu sejarah gereja adalah suatu jurusan dalam ilmu teologia. Itu berarti bahwa bukan ini sampai dengan segala kekurangannya bermaksud untuk hendak merupakan suatu buku teologi yang mempertimbangkan, menilai, dan mengkritik gereja dan sejarahnya. Di balik itu, orang-orang Kristen yang telah ditobatkan dan diasuh oleh mereka tidak atau hampir tidak mempunyai suara. Mereka tidak banyak berbicara, apalagi menulis. Jadi, kalau kita menggunakan saja sumber-sumber yang tersedia, sang pekabar Injil lah yang akan menjadi tokoh utama dalam sejarah gereja. Namun demikian, kenyataan ini tidak bisa dibenarkan. Kita dengan sewajarnya merasa gambarnya belum lengkap kalau hanya dari pihak Eropa saja yang disoroti. Dan ini bukan hanya perasaan yang wajar, ada pula dasar teologisnya. Kalau sejarah gereja hanya memperlihatkan para pendatang, maksudnya para pekabar Injil, maka ia akan merupakan sejarah pekabaran Injil. Dan sejarah gereja seharusnya meliputi bidang-bidang lebih banyak daripada hanya pekabaran Injil. Sebenarnya sejarah gereja dan sejarah pekabaran Injil tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lain.
Tadi sudah dikatakan bahwa sejarah gereja adalah sejarah panggilan Tuhan dan sejarah jawaban yang diberikan manusia kepada panggilan itu. Akan tetapi panggilan serta jawaban itu tidak selalu sama. Tetapi dalam sejarah gereja itu terdapat pula unsur-unsur bersama. Pertama-tama karena semua gereja itu merupakan perwujudan gereja Kristen yang esa dan am. Dan yang kedua, karena lingkungan Indonesia yang aneka ragam itu mempunyai suatu kesatuan juga. Bagi seorang Kristen Protestan, tidak usah menjadi soal bahwa yang pertama kali melayankan baptisan di Indonesia adalah orang-orang Katolik. Maka mereka membaptis orang dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan baptisan itu adalah sah. Oleh karena alasan-alasan tersebut, mereka beranggapan bahwa sejarah gereja di Indonesia telah mulai pada abad ke-16. Kita tidak tahu dengan pasti kapan orang-orang Indonesia yang pertama menerima baptisan. Namun demikian, saat gereja melepaskan diri dari asuhan para utusan Injil itu merupakan suatu titik yang penting. Gereja itu mulai bertindak sendiri. Jawabannya atas panggilan akan menjadi lebih jelas dan tegas, dan diharapkan sudah lebih berkenan dengan keadaan di sekitarnya. Dalam meneliti sejarah gereja itu, kita akan mendengarkan suatu gereja itu sendiri yang tidak lagi diiringi atau malahan dibungkamkan oleh suara-suara para pengasuhnya. Utusan Injil bukan lagi sang bapak, melainkan saudara yang akan hadir atas kehendak gereja itu sendiri. Agak anehnya kalau sejarah itu diceritakan sampai datangnya VOC lalu hilangnya gereja itu dari pandangan kita. Pertimbangan bahan merupakan soal yang cukup rumit. Orang biasa membagi sejarah atas periode-periode supaya rangkaian peristiwa-peristiwa yang terus-menerus dapat kita tinjau dengan lebih mudah. Caranya ialah kita pilih segi perkembangan dan sejarah menurut kita yang paling menonjol. Misalnya dalam sejarah gereja, kita pilih segi perkembangan organisasi gereja. Lalu kita menetapkan pembagian sesuai dengan tahap-tahap perkembangan segi organisasi itu. Tetapi belum tentu tahap-tahap perkembangan dalam bidang kehidupan gereja yang lain, misalnya di bidang ajaran berlangsung generasi dengan periodisasi yang telah diperoleh dengan bertolak dari segi organisasi gereja itu. Dalam buku ini, mereka menggunakan periodisasi yang berdasarkan beberapa segi sejarah yang digabungkan. Pendekatan terhadap agama dan kebudayaan yang mereka temukan di Indonesia bersifat negatif semata-mata. Orang-orang di Indonesia tidak ikut serta dalam kepemimpinan gereja. Organisasi gereja bersifat hierarkis dan dipimpin oleh orang-orang barat. Ternyata dalam hal-hal ini orang-orang Protestan tidak bertindak sesuai dengan asas-asas gereja mereka sendiri, melainkan sedikit banyak berbuat sama seperti misi Katolik. Tidaklah sulit untuk melihat bahwa sekitar tahun 1800 sejarah gereja di Indonesia memasuki suatu babak baru. Sebaliknya
dapat ditanya mengapa tahun-tahun 1860-an dipandang sebagai garis pemisah yang baru. Hal itu tidak dilakukan sekedar untuk membagi bahan atas 2 jilid buku secara merata. Mereka beranggapan bahwa hal itu tidak dilakukan sekedar untuk membagi bahan atas 2 jilid buku secara merata. Dan mereka beranggapan bahwa masa 1800 sampai dengan 1930-an merupakan periode tersendiri, tetapi dapat dibagi atas 2 babak, tahun-tahun 1800 sampai 1860-an dan dari 1860-an sampai 1930-an yang agama perang Kristen menentukan pembagian itu ialah beberapa pertimbangan serentak. Faktor perluasan, faktor pola berpikir para zendeling, faktor peran orang-orang Indonesia dalam kehidupan gerejani, ini akan faktor perkembangan di bidang politis. Faktor-faktor ini berlaku bagi sejarah gereja di Indonesia dilihat sebagai kesatuan dalam sejarah gereja atau daerah tertentu. Kadang-kadang faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa yang lain yang lebih banyak menentukan sehingga dalam pasal yang bersangkutan batas waktu harus digeser. Mereka menyadari bahwa dapat saja dikemukakan periodisasi yang lain lagi, tetapi setiap periodisasi tidak bisa atau tidak bersifat berat sebelah dan tidak merangkumi semua segi sejarah gereja. Mereka berharap supaya pembagian yang dipilih dalam buku ini dapat membantu para pembaca dalam mencapai suatu pengertian yang lebih mendalam mengenai apa yang disebut sebagai sejarah gereja di Indonesia. Baik, ini saja yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.